会牺牲这么少，就不要再想了。天道法规，平等的生活。看前面。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yao dan ini adalah episode 16. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 15. Sebelumnya, Moyang telah mengorbankan dirinya untuk bisa melindungi Suyu dari serangan Shin Yong. Sadar kalau Shin Yong tidak bisa diampuni, jadi tanpa pikir panjang, Moyang segera melakukan penyerangan kepadanya. Dan pada akhirnya Shin Yong pun harus meninggoy. Sedangkan Moyang ini terlihat luka cukup parah. Jadi kondisinya itu juga tidaklah memungkinkan. Alhasil ia dan Suyu pun memilih untuk mengorbankan jiwa mereka supaya bisa melindungi para warga di sini dan juga memberikan kekuatan kepada hewan. Namun di tengah semua itu, Lu Chunggi datang dan sempat mengancam nyawa hewan karena dia yakin kalau gadis di hadapannya itu bukanlah tuannya. Untung saja ada Nanja yang menyadarkan Lu Chunggi. Namun sayang sekali kondisi di desa ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Hewan pun merasa sedih dan menyalahkan dirinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Nanja bersama yang lainnya tengah beristirahat dulu di hutan. Besok mereka ini akan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu di depan sana. Kyushi paham dan dia akan mencari kayu bakar lagi. Sedangkan Nanja masihlah kepikiran dengan apa yang terjadi pada sebelumnya. Sebab gadis yang dirinya cintai justru menerima tawaran yang Lu Chunggi berikan. Sebenarnya ilusi tersebut hanyalah harapan palsu. Tapi entah kenapa Nanja terus memikirkannya. Selain itu Lu Chunggi adalah Raja Iblis dan tidaklah mungkin dia tunduk dengan begitu mudah pada hewan. Ia pun penasaran apakah klan Iblis memiliki sebuah rencana tertentu. Kedepannya, Nanja akan mencoba bertindak hati-hati karena Shiulu masih berada di tempat klan Iblis. Sedangkan hewan sendiri telah mengingat semua hal yang terjadi pada desa sebelumnya. Pada akhirnya dia pun terbangun. Nanja mencoba menenangkannya, namun hewan malah mencoba memberontak. Alhasil Nanja pun memberikan pelukan hangat kepadanya. Ia meminta untuk tidak menyalahkan diri sendiri, sebab itu semua adalah takdir yang tidaklah mungkin bisa mereka ubah. Pada akhirnya hewan pun mulai tenang. Nanja menjelaskan kalau aturan jalan langit bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun meskipun begitu, hewan menganggap ini tidaklah adil. 师姐，不会牺牲这么少，就不要再想了。天道法规。 Andai saja sejak awal ia menemukan akar masalahnya, maka mereka bisa langsung melaporkan hal ini kepada Istana Langit. Tapi ini semua tidak semudah yang dia pikirkan. Karena itulah hewan berencana untuk mencari cara lain untuk bisa mengatasi hal tersebut. Asal kelahiran tidaklah menentukan baik buruknya seseorang. Jadi seharusnya takdir berada di tangan mereka sendiri, bukanlah ditentukan oleh para dewa. Hewan kembali teringat mengenai kejadian 2 hari lalu, di mana seorang nenek telah memberikan mereka buah yang baru saja dia petik. Nenek ini juga berharap jika mereka bisa menemukan jalan keluar, maka anaknya harus dibawa. Inilah yang membuat hewan menyalahkan dirinya sendiri, sebab orang-orang di desa hanya ingin hidup tenang dan damai. Nanja juga mengerti apa yang hewan rasakan. Ia pun membuat sebuah lubang agar hewan dapat menanam biji kurma pemberian nenek sebelumnya. Ini mereka lakukan juga demi memberikan penghormatan terakhir kepada nenek tersebut dan juga orang-orang di desa. Hewan berharap di kehidupan selanjutnya mereka dapat hidup dengan damai. Namun mereka penasaran kemanakah Kyushi karena dia itu tidak kunjung kembali. 来，平等的生活。
Alhasil mereka berdua pun segera melakukan pencarian kepadanya. Tempat ini setelah sunyi, bahkan tidak ada satupun suara serangga maupun burung. Hewan merasa begitu takut, namun Nanja terus berjalan. Sampai akhirnya ada sosok yang mulai terlihat. Nanja pun menghentikan hewan karena dia merasakan sesuatu yang mendekat. Namun ternyata itu hanyalah kelinci saja. Hewan dapat dengan mudah menahannya dan malam ini mereka akan memakan kelinci. Tapi alasan kelinci itu berlari karena ada sosok yang mengejarnya. Dan itu adalah ular yang cukup besar. Nanja pun memintanya untuk berhenti dan lebih baik hewan melepaskan kelinci tersebut. Karena bagaimanapun itu adalah buruan dari ular di belakangnya. Hewan yang tidak tahu apa-apa hanya menuruti perkataan Nanja. Jadi ketika kelinci itu dilepaskan, Nanja pun segera membawa hewan pergi menjauh dari si ular. Hanya saja ular ini tidaklah mengejar kelinci namun mereka. Karena bagaimanapun mereka jauh lebih enak daripada kelinci. Pengejaran pun terus ular itu lakukan. Hewan yang sangat ketakutan berlari lebih cepat dari Nanja. Namun ular ini jauh lebih cepat dari mereka. Bahkan dia itu sudah berhasil mengejar. Untung saja serangan ular itu masih dapat mereka hindari. Hewan tidak berhenti berteriak ketakutan karena bagaimanapun ular ini sangatlah menakutkan. Jadi yang bisa mereka lakukan pun hanyalah berlari saja. Sayang sekali jalan di depan sana adalah jalan buntu dan hanya ada jurang yang begitu curam. Ular tadi pun sudah berhasil mengejar mereka. Hewan yang sejak tadi ketakutan pun mendadak jadi berani dan langsung saja menyerang ular tersebut. Karena dia ingin menunjukkan kalau ia bukanlah gadis yang dapat dikalahkan dengan mudah. 看前面， Meskipun sempat membuat ular ini terpental, tapi ia masihlah belum menyerah untuk menyerang mereka. Di tengah pelarian tersebut, tiba-tiba saja ada anak panah yang menyerang mereka. Hewan dan Nanja pun sempat kesulitan. Tapi untung saja Nanja bergerak dengan cepat untuk bisa melindungi hewan dan membiarkan ular ini terluka oleh anak panah tersebut. Dan luka yang sebanyak ini, ular itu pun sudah tidak dapat bertahan. Namun bukan berarti masalah sudah selesai, karena musuh baru telah muncul yang mana para orc telah melakukan pengepungan kepada mereka. Nanja meminta hewan untuk tetap tenang, sebab berdasarkan pandangan para orc mereka adalah monster atau bisa saja dianggap sebagai makanan. Hewan pun menjadi begitu takut, terlebih lagi jika QC sampai tertangkap oleh mereka, maka ia tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau tidak. Jadi mereka pun memutuskan untuk ikut dibawa oleh para orc. 那不就是看到食物的反应？ 他们看我们的眼神。 我们过去看看。 Nanja dan hewan pun dimasukkan ke dalam kuali yang besar. Sepertinya mereka itu akan dijadikan sop. Para orc ini merupakan makhluk yang cukup pintar, bahkan mereka dapat membuat api dengan mudah. Nanja dan hewan pun harus saling bekerjasama agar dapat keluar dari tungku itu. Namun sesaat kemudian suara yang tidak begitu asing pun telah terdengar, yang mana itu adalah Ji-Hyun. Sepertinya dialah yang mengajari para orc. Sebenarnya hewan itu merasa ini adalah suara dari Ji-Hyun. Namun Nanja tidaklah membenarkan hal itu dan memberitahu ini hanyalah hayalan hewan saja. Sepertinya Nanja ingin menyembunyikan hal ini darinya. Untung saja Ji-Hyun melihatnya dan segera memanggil tuannya itu. 好吧，想想也是，打着交道。 主人， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.